nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Perkembangan teknologi komputer di perbankan. Latar belakang penerapan teknologi komputer. Komputer merupakan alat modern yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini mulai populer tahun 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi informasi biasa disebut sebagai teknologi komputer dan pengolahan data elektronik. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi pengolahan dan penyebaran data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, komputer, komunikasi, dan elektronik digital. Kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat dan juga teknologi perbankan yang semakin hari semakin berkembang guna memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Manusia yang pada dasarnya ingin suatu hal serba instan dan praktis, para pihak bank pun tidak mau ketinggalan dengan terobosan-terobosan teknologi sehingga para nasabah bisa nyaman dengan pelayanannya. B. Permasalahan yang muncul dari perbankan sebelum menerapkan teknologi komputer. Permasalahan yang muncul dari perbankan sebelum menerapkan teknologi komputer ialah yang pertama, nasabah harus langsung datang ke cabang saat ingin melakukan transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi harus dicatat secara manual dan membutuhkan banyak waktu. Yang ketiga, tidak bisa menjangkau masyarakat secara menyeluruh karena terbatasnya teknologi. Penerapan teknologi komputer di perbankan saat ini. Penerapan teknologi informasi ini dilakukan pada saat yang pertama, penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi akuntansi. Yang kedua, penggunaan sistem dan teknologi informasi untuk usaha kecil. Yang ketiga, teknologi sistem informasi perbankan. Macam-macam penggunaan teknologi informasi di dunia perbankan. Yang pertama, adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun via teller. 2. Adanya ATM, Auto Teller Machine, pengambilan uang secara cash 24 jam. Yang ketiga, penggunaan database di bank-bank. Yang keempat, sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Yang pertama yaitu analisis kekuatan. Adapun kekuatan yang diperoleh dari proses pembiayaan melalui finansial teknologi adalah 1. Kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan perbankan syariah. Yang kedua ada analisis kelemahan. Fintech dalam perbankan syariah juga memiliki kelemahan. Yang pertama, membutuhkan koneksi internet yang mendukung. Lalu yang kedua, timbulnya aksi kejahatan online seperti penyadapan atau pembobolan. Yang ketiga, tidak semua penyedia jasa layanan teknologi finansial yang memiliki lisensi. Keempat, pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah. Lalu yang kelima,
ketimpangan akses layanan perbankan karena infrastruktur teknologi komunikasi yang tidak merata. Selanjutnya yang ketiga ada analisis peluang. Peluang bisnis finansial teknologi semakin berkembang karena banyaknya kemudahan yang ditawarkan kepada para nasabah oleh lembaga perbankan syariah. Fintech akan semakin membantu terciptanya industri keuangan yang inklusif. Kehadiran fintech akan membantu masyarakat yang masih unbankable, yang jumlahnya masih banyak, sehingga industri ini memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang di Indonesia. Dan yang terakhir ada analisis ancaman. Finansial teknologi dalam perbankan syariah pun memiliki ancaman. Yang pertama, penggunaan teknologi yang semakin canggih oleh penyedia jasa teknologi finansial. Namun, apabila tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cukup baik dalam perbankan syariah, dapat menimbulkan ketimpangan dalam melayani masyarakat pengguna layanan perbankan syariah tersebut. Yang selanjutnya, adanya tren globalisasi dan keterbukaan dalam melakukan transaksi lintas negara, memungkinkan penyedia jasa layanan teknologi finansial yang semakin beragam dan menimbulkan kompetisi dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanan perbankan. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Semakin cepatnya perkembangan teknologi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya, yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Banyaknya sektor kehidupan yang ada diharapkan membuat inovasi baru bagi kita untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Namun, semua inovasi tersebut hendaknya harus dibatasi oleh aturan hukum negara dan budaya bangsa Indonesia.